Halo Jebret Team, ketemu lagi sama Bang Bes di sini dan hari ini kita akan bahas soal Serie A ya, salah satu tim di Serie A yang lagi on fire dan kita akan lihat seberapa bagus sih tim ini. Ini adalah tim AC Milan ya, AC Milan. Tim yang paling banyak juara Liga Champions dari Italia, sekarang mencoba bangkit, mencoba Scudetto musim lalu dan musim ini dia coba lagi. Kita lihat seperti apa skuadnya musim ini. Oke, di lini belakang AC Milan masih mengandalkan Mike Maignan ya. Tentu kepergian Donnarumma sepertinya sudah mulai dilupakan oleh tifosi AC Milan karena Mike Maignan beberapa pertandingan di awal musim sungguh luar biasa, mengangkat performa tim, jarang kebobolan, punya kualitas baik ketika pegang bola dan ketika tidak pegang bola. Walaupun musim pertamanya dia bisa menjadi salah satu pilar penting AC Milan musim ini. Nah, di belakang yang menarik, ada pahlawan Denmark di Euro, Simon Kjær, dan juga ada pemain baru, pemain musim lalu sebenarnya udah main, tetapi musim ini dia semakin mendapatkan tempat. Ya, sebenarnya ini adalah posisinya sang kapten Romagnoli, tetapi akhirnya sekarang lebih banyak diisi oleh Fikayo Tomori, ya pemain timnas Inggris. Nih. Nah, di sebelah kiri adalah salah satu fullback terbaik Serie A musim lalu. Ya, kalau ada Hakimi di kanan musim lalu, nah di kirinya ini ada Theo Hernandez. Bagaimana kualitasnya kita akan bahas, dan di sebelah kanan ada pemain Italia, Calabria. Terus di tengah adalah jantungnya AC Milan, ada Frank Kessie, salah satu pemain yang cukup lama di AC Milan, dan ada Ismail Benacer, salah satu pemain yang cukup muda juga, tetapi dia sudah punya peranan yang penting. Nah, di musim ini, di awal musim ini, Benacer dia mulai bergantian dengan Sandro Tonali. Nah, nanti kita bahas seperti apa. Terus di posisi sayap, di sebelah kanan ada Alexis Salamaker, dan di sini ada Ante Rebic. Kalau misalnya Ibra main atau Giroud main, Ante Rebic akan main di sini. Tetapi ketika kedua pemain senior ini absen, maka yang akan jadi striker nomor 9 adalah Ante Rebic, dan yang akan bermain di sisi sayap adalah Rafael Leao. Sedangkan di posisi nomor 10 atau pemain di belakang striker ada Brahim Diaz ya, menggantikan peran seorang Hakan Çalhanoğlu musim lalu. Nah, yuk kita bahas seperti apa AC Milan musim ini. AC Milan sama seperti musim lalu, dia menggunakan pakem 1-4-2-3-1. Standar ya, untuk bermain sepak bola yang mengalir, sepak bola yang menyerang, bertahan juga cukup baik dengan formasi ini cukup solid. Ketika pegang bola, AC Milan dia punya kecenderungan untuk melakukan ball possession dengan menggunakan dua center back-nya ya. Ketika dia pegang bola, maka dua center back akan membuka dan dua fullback juga akan membuka. Dan kalau misalnya lawan sudah paham AC Milan bermain seperti apa, maka dua strikernya akan pressing dua center back. Maka yang akan dilakukan adalah salah satu dari pivotnya, karena AC Milan menggunakan double pivot, akan turun ke bawah untuk meminta bola ya. Biasanya ada Benacer, biasanya ada Kessie, tetapi lebih banyak Kessie biasanya yang akan turun, berada di antara dua center back dan akan bola berada di sini. Nah, untuk progres sendiri, ketika bola sudah berada di center back atau di pivot yang sudah pegang bola, maka AC Milan punya kecenderungan untuk banyak melakukan side build up, ya, build up melalui sisi. Kenapa? Karena di sini ada Calabria, di mana Davide Calabria dia punya kelebihan, dia punya passing, dia berani pegang bola, dia punya kesabaran, istilahnya jarang bisa direbut. Nah, ketika dia sudah bawa bola ke sini dan di sini ada Alexis Salamaker juga akan membuka, terus Benacer juga akan cenderung ke sini. Nah, biasanya tim lawan akan merespon dengan menutup jalur ini. Nah, disinilah kunci permainan AC Milan pada musim ini. Mereka sangat baik dalam melakukan switch play. Ya, kita tahu ketika lawan sudah ngepres di sisi, maka Davide Calabria tidak akan ragu-ragu untuk memberikan passing ke belakang. Di sini biasanya Kjær, dan Kjær biasanya langsung akan ngasih ke Tomori, dan Tomori di sini sudah ada satu fullbacknya yang overlap, yaitu Theo Hernandez. Makanya sering sekali kita lihat AC Milan bermain, dia memulai dari kanan dulu, terus tiba-tiba ujung-ujungnya serangannya ada di sisi kiri, yaitu lewat Theo Hernandez. Theo Hernandez sendiri dia punya kelebihan, tidak seperti Calabria yang punya kesabaran, yang bisa passing pendek. Theo Hernandez dia punya kelebihan adalah dribbling ya. Dia suka pemain lawan satu di sisi kiri, dan ketika dia overlap biasanya akan di cover posisinya oleh salah satu dari pivot ya, antara Frank Kessie atau Ismail Benacer.
Nah, untuk sayap sendiri, AC Milan cukup menarik karena mereka menggunakan formasi klasik double pivot dengan 3 gelandang di sini. Ada sayap kiri dan kanan dan juga ada Brahim Diaz. Sayap kirinya biasanya ketika Theo sudah naik maka dia akan masuk ke dalam untuk menambah penyerang ya. Kita tahu yang biasa bermain di sini adalah seorang Rafael Leao atau Ante Rebic. Jadi ketika Theo sudah naik maka Ante Rebic akan menemani atau Leo akan menemani salah satu dari striker. Dan di sebelah kanan Alexis Salamaker dia punya lebih banyak tugas untuk melakukan crossing. Karena Calabria biasanya build up-nya hanya sampai setengah lapangan, habis itu mereka melakukan switch play cepat. Nah, sekarang yang menarik juga pada musim ini salah satu pemain yang cukup memberikan kesan dan peran adalah sosok seorang Brahim Diaz. Ya, kecepatan dia untuk memindahkan bola, untuk menjadi jembatan dari lini tengah ke depan ini cukup baik, makanya dia punya posisi agak sedikit free di sini, free roll, di mana ketika tim sudah menyerang, maka dia akan berada di belakang striker, di mana dia punya kebebasan ketika dia dapat bola, dia akan langsung melakukan shooting jarak jauh. Nah, itu tadi ketika AC Milan pegang bola, sisa 3 di belakang dan yang lainnya melakukan penyerangan, dan biasanya di sini Ismail Benacer atau di sini Frank Kessie dia akan menjadi jembatan juga dari lini belakang ke depan, tetapi mereka juga terbukti kuat karena mereka punya stamina yang luar biasa dan biasanya menjadi pemutus serangan. Ketika AC Milan kena serangan balik, maka mereka adalah orang pertama yang melakukan intercept. Ya, dan di sini kita lihat AC Milan dia punya kelebihan karena mereka punya pemain-pemain muda seperti Rafael Leao, seperti Ante Rebic. Khususnya Ante Rebic dia punya peran yang berbeda. Kenapa? Karena ketika AC Milan memegang bola, ketika mereka melakukan penguasaan bola, dan ketika lawan berhasil merebut bola milik AC Milan, maka hal pertama yang akan dilakukan oleh AC Milan adalah counter press. Ya, mereka langsung melakukan pressing di atas. Makanya 3 pemain yang berada di belakang terakhir, mereka akan berada setengah lapangan. Dan ini memudahkan untuk tim AC Milan melakukan pressing di atas. Ya. Akan sulit ketika pemainnya berada di belakang, terus yang di atas ngepres, maka akan terjadi ruang di sini. Makanya AC Milan naik, dan karena mungkin Ante Rebic ini adalah lulusan klub di Jerman sana, ya. Jadi di Jerman kita tahu kelebihannya, Liverpool misalnya pelatihnya Jerman, Chelsea ya sekarang di Jerman, dan juga tim-tim seperti Bayern Munchen atau Dortmund mereka menerapkan counter press. Atau ketika bola itu direbut, mereka akan melakukan immediate press di situ langsung. Ya, orang terdekat yang melakukan pressing. Ini terbukti apa? Terbukti beberapa kali AC Milan musim ini berhasil mendapatkan gol ketika mereka berhasil direbut bolanya, mereka lakukan counter press dan bola direbut kembali, maka seorang Brahim Diaz atau siapapun yang ada di tengah yang lagi main, Sandro Tonali misalnya, mereka bisa melakukan fast build up dan langsung melakukan serangan balik. Ya, inilah AC Milan musim ini. Nah, berikutnya. Ketika AC Milan bertahan, mereka akan coba melakukan press di atas. Mereka akan melakukan press di atas, di mana ketika lawan melakukan build up, salah satu di antara, di sini ada Olivier Giroud atau Ibrahimovic, dan Brahim Diaz biasanya akan ikut naik di sini dan mereka akan melakukan press. Pressing digunakan untuk apa? Supaya lawan terburu-buru, supaya lawan tidak sempat build up dan akhirnya lawan memilih opsi untuk melakukan long. Di mana ketika long ini dilakukan, maka AC Milan biasanya sering memenangkan bola karena 2 gelandangnya cukup kuat untuk mengambil second ball. Itu tadi bagaimana cara Milan menyerang versi 1. Sekarang kita balik ke versi 2. Ya, ketika AC Milan sekarang ingin build up, tetapi semua pemain sudah di cover dengan baik, misalnya salah satu gelandang juga sudah di cover, maka opsi yang lain adalah ketika dia pakai striker yang besar, contohnya adalah Ibrahimovic, maka target dari kiper adalah untuk memberikan ke seorang Zlatan Ibrahimovic. Ya, jadi target dia akan membuka seperti ini, dan ketika bola sudah ada di Zlatan, maka Zlatan akan melakukan flick atau memindahkan bola ke antara sayap, misalnya di kiri tadi ada Leao atau Rebic dan di kanan ada Salamaker. Ini adalah opsi lain karena AC Milan punya pemain-pemain yang mampu memenangkan duel udara seperti Olivier Giroud dan Zlatan Ibrahimovic. Ya, itu dilakukan ketika tidak bisa build up dari bawah dan akhirnya dilakukan long pass. Oke, sekarang
ketika lawan sedang pegang bola, maka AC Milan akan melakukan press di atas. Ya, dan masih dengan formasi yang sama 4-2-3-1, dan terkadang juga mereka merubahnya menjadi 4-4-2. Ya, ketika lawan punya dua center back yang mampu build up, maka mereka akan ngepres pakai dua pemain. Tetapi ketika lawan sudah berhasil progres, maka AC Milan juga akan turun dan akan bertransformasi menjadi 4-1-1, di mana di sini biasanya pada musim ini Ibrahimovic cedera, maka yang main adalah Ante Rebic. Maka Ante Rebic masih muda, masih segar, sangat bagus sekali ketika melakukan pressing, maka dia akan menjadi trigger AC Milan melakukan pressing. Dan ketika AC Milan bertahan, pemainnya melakukan compact defense. Compact itu seperti apa? Tidak lebar seperti ini, maka pemain akan masuk rapat di tengah. Dan ketika bola udah ditembak ke samping, Ante Rebic akan memberikan aba-aba untuk melakukan pressure, di mana dia akan berada di sini untuk menjebak, dan biasanya akan terjadi overload ya di sisi samping dan lakukan langsung yang dinamakan dengan immediate press. Dan seperti yang saya bilang tadi, salah satu kelebihan AC Milan adalah mereka melakukan press cepat, dan ketika bola berhasil direbut, maka bola akan dipindah di switch play, kombinasi play cepat oleh Brahim Diaz dan Leao, maka bola akan berpindah di sisi samping. Dan biasanya kalau tim sudah terfokus di satu sisi, maka sisi lain biasanya itu kosong. Oke, itu tadi kita sedikit bahas soal AC Milan. Nah, sekarang AC Milan seperti musim lalu, mereka berhasil memulai Serie A dengan baik. Tapi musim lalu akhirnya di pertengahan musim menuju akhir, mereka kehilangan banyak poin. Nah, musim ini kesalahan pada musim lalu coba ditambal. Ya, bagaimana musim lalu banyak pemain muda yang tidak cukup punya pengalaman, dan pada musim ini AC Milan mencoba merekrut beberapa pemain yang pada musim ini akhirnya bisa lebih baik daripada musim lalu. Ini kita bisa lihat tidak adanya seorang Ismail Benacer di sisi double pivot bisa digantikan posisinya oleh seorang Sandro Tonali. Begitu juga halnya dengan Romagnoli yang pada musim lalu cukup baik, tapi musim ini sepertinya tempatnya sudah diisi oleh seorang Fikayo Tomori. Dan juga yang sangat terkejut saya musim ini adalah peran seorang Mike Maignan yang bermain sangat baik di AC Milan musim ini. Sedikit kebobolan, tetapi AC Milan masih bisa untuk mencetak gol, masih bisa untuk menang. Dan Brahim Diaz juga, dia berhasil menjadi salah satu pemain kunci di AC Milan dan berhasil menggantikan peran seorang Hakan Çalhanoğlu. Tadi kita udah bahas kelebihan AC Milan dan bagaimana mereka bisa mendulang poin ya dari game per game. Dan sekarang sedikit kelemahannya AC Milan. Ketika tim sudah komit untuk melakukan high press seperti yang dilakukan AC Milan, maka salah satu kelemahannya adalah ketika lawan berhasil keluar dari pressing, maka mereka akan terekspos di belakang. Ini adalah salah satu kelemahan AC Milan. Terus yang kedua adalah mereka punya kelebihan atau kecenderungan untuk flying wingback atau fullbacknya yang naik sangat tinggi, dan posisi mereka diisi oleh salah satu dari double pivot. Akhirnya AC Milan bermain seperti dengan 3 back. Nah, biasanya kalau misalnya fullback yang sudah naik sangat tinggi dan terlambat untuk melakukan transisi negatif, di situ juga akan ada kelemahan, yaitu bola diagonal ke sisi-sisi lapangan. Nah, AC Milan juga melakukan yang dinamakan high press. Selain bola yang biasanya kalau misalnya direbut oleh lawan dan akhirnya bisa memanfaatkan ruang di belakang center back, high pressing juga menuntut stamina yang sangat kuat. Jadi ultra intensitas seperti Inter Milan, yang sekarang harganya biasanya mahal karena harus dibayar dengan stamina, dengan intensitas pertandingan yang cukup tinggi, ini menuntut kedalaman skuad yang cukup baik. Ya. AC Milan salah satu tim yang paling muda di Serie A musim ini. Apakah akan bisa tetap eksis di Serie A ketika Serie A sudah berjalan setengah musim, atau misalnya ketika Liga Champions sudah lewat fase knockout, dan disitulah kita akan lihat apakah kedalaman AC Milan cukup baik untuk bisa tetap berada di papan atas di Serie A. Oke, itu dulu in-depth bola untuk hari ini, spesial bahas AC Milan, tim yang sepertinya akan menjadi salah satu pesaing untuk Scudetto musim ini, salah satu kandidat Scudetto yang akan mengambil mungkin Scudetto-nya dari
Inter Milan. Sampai ketemu lagi. Kalau ada tim yang perlu dibahas di bawah, komen di bawah. Nanti kita akan bahas tim-tim yang lain, khususnya sebentar lagi kan ada Liga Champions. Kita akan bahas tim-tim yang main di Liga Champions. Itu tadi Bang Bes, sampai ketemu lagi. Ciao.